bisa jadi transparan kece ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dan di depan saya sudah ada HP Samsung A6 Plus. Dan HP ini kompilasi masalahnya sangat banyak ya, mulai dari LCD pecah, lalu konektor cas getar mati, dan juga tombol powernya rusak. Ini sudah terlihat ya, layarnya itu ada bekas terbelah. Dan ini fleksibelnya juga sudah rusak. Oke, jadi kita akan ganti juga LCD-nya. Lalu di sini ada mesin dari A6 Plus. Ini konektornya sudah saya ganti dan juga saya kasih pelindung menggunakan lem. Ya, perlindungan ini supaya untuk menghindari dari terkena air, menghindari dari korosi ya. Karena juga pembongkaran ini nanti berbahaya kalau sering dilakukan pembongkaran, karena nanti LCD-nya akan kita ganti menggunakan yang kualitas OLED. Untuk berjaga-jaga kalau konektornya ini kecipratan air ya, supaya pinnya itu tidak rusak. Tapi kalau memang harus dibongkar ya terpaksa ya, kita harus melakukan pembongkaran. Misalnya di dalam sini sudah rusak, kita memang harus menggantinya kembali. Oke, di masalah yang kedua ini di getar ya. Jadi ketika kita tes tanpa menggunakan LCD, HP-nya ini tidak bergetar ya. Dan ini sudah saya ganti untuk modul getarnya. Oke, lanjut masalah yang ketiga. Ini ada di tombol ya. Tombolnya itu sudah rusak alias tidak bisa ditekan. Jadi tidak ada bunyi kliki ataupun respon ketika ditekannya. Jadi ketika saya cek, ini tombolnya memang sudah rusak. Oke, kita akan masuk ke mode mikroskop biar lebih jelas. Nah ini ya, ini biasanya di switch on off itu ada titik hitam di bagian tengah. Itu fungsinya untuk supaya kliki ya ketika ditekan. Oke, langsung saja kita ganti, kita kasih fluke, lalu kita panaskan menggunakan blower di setelan panas 350 dan anginnya 1. Oke, kita geser kalau sudah lepas ya. Dan jangan lupa kita kasih timah pasta untuk melakukan pemasangan switch on off yang baru. Karena timah pasta di sini berfungsi untuk memudahkan timah dari pabrik ini mencair ya. Jadi jangan kita pasang untuk switch on off yang baru, kita lakukan pembloweran dulu baru kita pasang. Kalau kita pasang switch on off nya baru kita blower, maka nanti bisa rusak lagi ya, karena ini tidak tahan panas. Jadi teknik pemasangannya seperti itu, kita panaskan, timah mencair, baru kita pasang switch on off nya. Dan di sini akan saya perkuat menggunakan solder juga ya di bagian yang sini. Oke, untuk switch on off sudah beres. Ini sudah bisa kita pasang kembali. Dan coba kita tes dan hasilnya sudah kliki ya. Bisa kedengaran ya teman-teman. Oke. Lanjut kita akan ganti LCD-nya ya. Saya akan rakit dulu mesinnya sebelum kita pasang LCD-nya. Oke, di sini sudah saya siapkan LCD dari A6 Plus. Ini LCD kualitas OLED ya, tidak terlalu tipis, namun juga tidak terlalu tebal. Kita coba pasang dulu LCD-nya. Kita nyalakan ya. Nah kalau seperti ini teman-teman tidak usah panik atau khawatir, kita tinggal restart saja HP-nya menggunakan volume bawah dan juga power.
Biasanya terjadi karena HP ini hidup namun tidak ada LCD, maka dia bisa ngeblank seperti itu ya. Tapi kalau sudah kita restart HP-nya, maka akan normal kembali. Nah, gambarnya akan normal kembali ya. Oke, jadi sebelum pemasangan atau pengeleman LCD, usahakan kita tes dulu LCD-nya ya. Mulai dari sentuh, warna, dan juga flat itu ada atau tidak di bagian LCD-nya ya. Karena LCD zaman sekarang ini mahal-mahal, maka kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan pemasangan ya. Terutama kita kalau beli online itu kita tes dulu ya, jangan langsung kita pasang. Oke, LCD-nya sudah menyala, maka kita akan lakukan pengetesan di engineer mode ya. Oke, masih loading HP-nya. Oke, di sini kita masuk ke telepon dan kita masukkan bintang pagar 0 bintang pagar. Oke, masih loading ya. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah masuk ke engineer mode, langsung kita tes di bagian warnanya. Warna merah, hijau, biru, dan receiver bunyi. Oke, warna putih, warna getarnya juga iya ada. Lalu di bagian sentuh ya, kita tes apakah terjadi putus-putus atau loncat-loncat di bagian sentuhnya. Oke, ini aman. Oke, aman ya. Atas, bawah, kanan, kiri, oke. Speakernya juga oke ya. Dan di sini warna blacknya juga tidak terjadi flat. Nah, setelah pengetesan selesai, kita matikan dulu HP-nya dan kita akan lakukan persiapan untuk pemasangan LCD ya. Jadi seperti itu ya teknik pemasangannya. Kalau di Samsung itu kita langsung aja masuk ke engineer mode. Oke, hati-hati untuk melepas fleksibelnya ya. Oke, di sini saya kasih double tip di bagian yang sedikit berlubang ya, atau di bagian baterai ini khususnya lebih rendah dari frame, maka saya kasih double tip yang ukurannya 0,3 mili. Ini fungsinya supaya menahan LCD supaya tidak ngangkat ya. Jadi selain kita lem di bagian pinggir, kita juga kasih penguat untuk menahan LCD-nya supaya tidak tergeser-geser. Di sini saya gunakan lem adhesif warna hitam karena menurut saya lem adhesif ini lebih cair dan lebih mudah diatur ya. Lepas dulu pelindung dari LCD-nya dan juga selotip di bagian fleksibel ya. Oke, ini sudah saya buka selotip bagian fleksibelnya dan saya presisikan sebelum kita pasang LCD-nya ya, karena bagian bawah ini sangat rawan. Kalau tidak kita presisikan, nanti fleksibelnya kena tekuk atau terjepit, itu sangat berbahaya ya. Nanti ketika jatuh terkadang langsung mati, ngeblank, sentuhnya mati, atau kadang bahkan gambarnya hilang ya. Jadi sangat hati-hati dalam memasang di bagian bawah.
Oke, di sini sudah saya kasih lem bagian pinggir-pinggirnya, itu tipis-tipis saja ya. Untuk LCD yang kontras atau lebih tebal, kita bisa lakukan pengeleman melalui LCD-nya, jadi bukan di frame ya, supaya menghindari warna atau cahaya yang keluar di bagian LCD. Nah, ini sudah selesai kita lem kelilingnya ya. Sekarang kita pasang mulai dari bawah ya. Kita presisikan dan pastikan fleksibelnya itu tidak terjepit. Oke, ini sambil saya nyalakan untuk melihat terjadi flat atau tidak ya. Oke, kita presisikan dulu. Nah, kalau sudah pas presisi, tidak ada flat, kita bisa lakukan pemasangan isolasi ya. Kalau saya biasanya menggunakan isolasi kertas. Ini terkesan lebih bagus dan tidak terlalu kuat ya. Jadi tidak terlalu menekan bagian LCD. Sambil kita mau masuk ke mode engineer ya. Jadi kita lihat apakah terjadi flat di bagian LCD ketika kita pemasang isolasinya ya. Kalau terjadi flat, kita bisa sedikit kendorkan isolasinya supaya nanti ketika hasilnya itu tidak terjadi flat atau putih-putih di bagian LCD. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini, nah itu kalau terjadi putih itu artinya isolasinya terlalu kuat ya. Jadi caranya itu kita kendorkan isolasinya. Ini kita masuk ke engineer mode, kita pilih menu black supaya kelihatan kalau terjadi flat. Nah, ini sudah tidak terjadi flat ya. Ini sudah aman. Sudah saya isolasi keliling. Tidak terjadi flat. Oke, gambarnya oke. Oke, sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.